apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, boneka Yuan Shen tersenyum pahit dan berkata dengan penuh penyesalan. Jika garis keturunan klan Yuan Shen saya yang kuat terus berlanjut, maka akan didambakan oleh banyak dunia dan akan mengulangi kesalahan dunia tanpa batas. Apakah senior ingin mengatakan dan berpikir bahwa kehancuran dunia tanpa batas dan kematian klan Yuan Shen semuanya karena garis keturunan dan tubuh fisik yang kuat? Xiaoyan bertanya sambil mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Begitu kata-kata ini keluar yang terakhir menatap Xiaoyan dengan aneh. Kesombongan klan Yuan Shen adalah akar penyebab kepunahan klan. Ketika dunia menghancurkan ribuan makhluk hidup, itu akan menjadi bumerang. Xiaoyan berkata perlahan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa mantan klan Yuan Shen terlalu mendominasi. Saya tidak tahu berapa banyak hal yang telah mereka lakukan dengan mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat untuk membuat ribuan makhluk hidup ini meludahi mereka. Hanya saja kejatuhan dunia tanpa batas bukan karena merampok sumber daya. Tetapi mereka lebih seperti telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian mereka menyerang secara berkelompok yang akhirnya menyebabkan kehancuran dunia tanpa batas. Dan klan Yuan Shen. Sejak saya mengambil alih tubuh Yuan Shen ini dalam pertempuran baru-baru ini, setelah menemukan banyak anggota klan Yuan Shen yang disempurnakan menjadi boneka. Dan ini sama sekali bukan kebetulan, kata Xiaoyan dengan serius. Mendengar itu, boneka Yuan Shen terdiam sejenak sebelum berbicara. Kemudian dia mengatakan bahwa ini memang fakta. Bahwa klan Yuan Shen terlalu mendominasi dan memasuki berbagai dunia untuk berlatih. Anda harus tahu bahwa meskipun klan Yuan Shen berkultivasi dengan menyerap kekuatan bintang, tapi ada aturan dalam klan. Mereka tidak dapat melahap semuanya, tetapi hanya menyerap sepertiga saja. Namun seperti yang Anda katakan, klan Yuan Shen yang terlalu sombong telah lama terbebas dari batasan aturan klan. Belum lagi mereka telah pergi ke dunia lain. Meskipun kebencian itu tidak terbentuk dalam satu hari, tapi ketika terakumulasi sampai batas tertentu, kebencian itu akan meledak. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di dunia tanpa batas. Namun semuanya tampaknya adalah kehancuran dunia tanpa batas dan klan Yuan Shen hari itu. Bukan kebetulan atau diperhitungkan, tetapi tak terelakkan. Seperti klan abadi dan iblis Cimi. Ketika mereka terlalu mempesona, mereka akan tenggelam oleh air pasang. Nama saya Zhu Guheng, dan saya adalah paman dari tubuh avatar Anda. Namanya adalah Zhou Tianling. Sekarang tampaknya Raja Zhuo memiliki makna yang begitu dalam ketika ia memilih nama ini. Mendengar itu, Xiaoyan memandang Yuan Shen yang bernama Zhu Guheng. Namun, Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat kekuatan tubuh fisiknya semasa hidupnya sebelumnya. Tapi baru hari ini dia kehilangan semua kesombongan dan kenakalannya. Dan dia melihat ke belakang dan menyadari betapa banyak kesalahan yang telah dilakukan klan Yuan Shen di masa jayanya, yang menyebabkan kepunahan klan tersebut. Saya melihat bahwa Anda terhubung dengan klan Yuan Shen melalui darah. Meskipun saya ingin memberi Anda keberuntungan, tetapi sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Bahkan jika terakhir saya juga akan segera menghilang. Tetapi di dunia sensi ini, saya pernah ke sini sebelumnya. Dan masih ada tanah harta karun yang tersisa di sini, yang mungkin dapat membantu Anda menerobos alam Yuan Shen kuno. Zhu Guheng terus berkata, yang membuat mata Xiaoyan berbinar. Terima kasih senior. Saya telah tinggal di alam leluhur untuk waktu yang lama, dan saya tidak dapat menerobos ke alam Yuan Shen kuno. Sebelum Zhu Guheng melanjutkan berbicara, Xiaoyan mengepakkan tinjunya dan membungkuk untuk berterima kasih kepadanya terlebih dahulu. Zhu Guheng menyeringai ketika mendengarnya, kemudian dia menggelengkan kepalanya.
Meski kekuatan tubuh fisik klan Yuanzhen sangat kuat dan dia tidak terkalahkan karena kekuatannya yang dahsyat, tapi hanya sedikit orang yang mampu memiliki darah Yuanzhen seperti Anda. Jadi, meskipun Anda bukan anggota klan Yuanzhen yang sebenarnya, tetapi karena Anda memiliki tubuh Yuanzhen, Anda mungkin benar-benar dapat membiarkan klan Dewa Asri terus berlanjut. Adapun tempat yang saya katakan disebut pemakaman Dewa Kekacauan, dan saya meninggalkan esensi darah saya di sana. Saat itu, saya telah memberikannya kepada Ratu Kekosongan untuk diamankan, dan dia akan memberikannya kepada Anda saat Anda menemukannya, kata Zhu Guheng. Mendengar itu, Shen sedikit mengernyit, kemudian tatapan matanya menunjukkan ekspresi serius, karena Dewa Kekacauan telah ada di sana sejak lama, dan dia juga mengenal Ratu Kekosongan. Dan dia bahkan pernah menceritakan kepadanya sebuah percakapan yang tampaknya masih tidak dapat dijelaskan dan menggugah pikiran. Terima kasih senior, meskipun saya bukan anggota klan Yuanzhen sejati, tetapi saya ingin tahu apakah ada masalah dengan metode kultivasi saya saat ini. Sambil berbicara, Xiaoyan mengepakkan tinjunya dan membungkuk, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Karena meskipun kekuatan tubuh fisiknya sekarang sudah sangat kuat, namun Xiaoyan masih merasa itu tidak cukup. Saya sudah terlalu lama terjatuh sehingga semua ajaran saya telah menghilang. Bagaimanapun setiap orang memiliki jalan kultivasinya sendiri. Meskipun saya tidak tahu siapa diri Anda, tapi saya merasa bahwa Anda tidak membutuhkan saya untuk menunjukkan jalan Anda. Tapi saya percaya bahwa Anda pasti akan lebih kuat dari saya di masa depan. Yokuheng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Xiaoyan tidak bertanya lagi. Junior, bisakah Anda membantu saya? Saya tidak ingin tubuh saya digunakan dalam pertempuran. Setelah jiwa tersisa saya menghilang, jadi tolong hancurkan tubuh saya. Mata Zhu Guheng penuh dengan harapan tanpa rasa takut. Bagaimanapun dia sudah lama jatuh, jadi dia tidak akan takut lagi. Namun keinginan terakhirnya adalah menghilangkan sepenuhnya dari dunia ini. Bagaimanapun tubuh fisik klan Yuanzhen sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka tidak akan langsung mati, bahkan setelah jatuh. Oleh karena itu, jika mereka meninggalkan tubuh mereka setelah kematian mereka, pastilah bisa menjadi salah satu harta karun yang paling kuat. Itulah sebabnya Xiaoyan dapat memiliki boneka yang terbuat dari tubuh Yuanzhen di tangan Tuan Lin Shou dalam pertempuran berturut-turut. Jika Anda bertemu anggota klan Yuanzhen lainnya di masa depan, jika Anda bisa, tolong bantu mereka menghancurkan tubuh mereka. Saat kata-kata Zhu Guheng keluar, Xiaoyan mengangguk sedikit. Setelah mendengar ini, meskipun Zhu Guheng tidak bisa sepenuhnya berempati dengan Xiaoyan, tapi dia juga mengerti bahwa rasa sakit seperti ini tidak akan pernah bisa diatasi. Jika Anda bisa memurnikan tubuh saya, mungkin Anda masih bisa mempertahankan energi dan darah Anda saat ini. Karena saya bisa melihat bahwa Anda telah menghabiskan energi dan darah Anda dalam pertempuran Anda sebelumnya. Meskipun energi dan darah saya yang tersisa tidak bisa membantu Anda menerobos alam kuno, tetapi energi dan darah saya seharusnya bisa memulihkan semua kekuatan Anda ke puncaknya, kata Zhu Guheng dengan serius. Tampaknya dia takut bahwa Xiaoyan tidak bisa membantu, jadi dia hanya menyebutkan beberapa manfaat. Sesuai dengan keinginan senior, saya akan melakukan yang terbaik, tetapi saya terlalu lelah setelah pertempuran tadi. Saya hanya perlu sedikit pulih sebelum saya bisa melakukannya, kata Xiaoyan sambil tersenyum canggung. Bagaimanapun tubuh asli Xiaoyan juga sangat lemah. Belum lagi avatar Yuanzhen sehingga penampilan Xiaoyan tampak tua, dengan rambut putih seperti orang tua. Bahkan avatar Yuanzhen dibatasi oleh kekuatan aturan seperti itu, yang membuatnya sulit untuk pulih di bawah kekuatan simbiosis. Namun, meskipun alam avatar Cinchan baru saja jatuh, tapi hati biru para raja roh yang meledak sendiri semuanya ditelan ke dalam perutnya. Jadi untuk saat ini mereka yang memiliki hati yang abadi, tubuhnya juga tidak mungkin dibentuk ulang. Pada saat ini, Xiaoyan siap memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk memulihkan kerugian dari pertempuran ini, karena kekuatan juga terhalang oleh aturan.
Namun tepat saat Xiaoyan memejamkan mata, dia melihat sosok dalam penglihatan kekuatan jiwanya, dan kemunculan sosok itu langsung mengejutkan jiwanya, karena sosok itu mengenakan topeng dengan bayangan hitam samar. Kepala divisi kehancuran? Xiaoyan mendesis dingin. Dia sepertinya telah ada di sana tanpa tahu kapan, tetapi dia tidak menyadarinya. Setelah sedikit terkejut, Xiaoyan segera tenang karena dia tidak memilih untuk datang, jadi biarkan saja dia tinggal. Oleh karena itu, Xiaoyan segera memejamkan matanya lagi karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan kepala divisi kehancuran ini. Keluar! Tepat ketika Xiaoyan memejamkan matanya, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan dengan dampak yang sangat kuat, yang membuat tubuh asli Xiaoyan, avatar Yuan Shen, dan avatar jangkrik emas semuanya terguncang oleh ledakan itu, yang membuat ketiga sosok itu terlempar mundur ke belakang. Namun kekuatan ledakan ini tidak muncul begitu saja, karena Zhu Heng yang bertekad untuk mati tiba-tiba meledak. Tentu saja ledakan yang tampaknya tiba-tiba ini seperti yang Xiaoyan diduga. Dan ini adalah hasil dari rencana Chang Meishi. Karena dia mulai bergerak. Bidak catur saya, beranikah Anda memakannya? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.